Potongan kain kecil pada pakaian baru biasanya disertai kancing tambahan untuk jaga-jaga kalau kancingnya ada yang hilang. Kamu juga bisa memakai kain ini untuk ngetes kalau bahannya luntur atau bernoda saat dicuci sebelum kamu memasukkan pakaiannya ke mesin cuci. Laci di bawah oven bisa bikin makananmu tetap hangat saat kamu perlu masak banyak. Jadi, makanan yang dimasak di oven akan nerusin panasnya ke makanan yang ditaruh di laci ini. Kalau kamu belum tahu cara ngukur pasta yang pas sebelum dimasak, gunakan lubang di tengah sendok pasta sebagai pengukurnya. Ukurannya akan pas untuk 1 porsi pasta kering, pakai juga sendok yang sama untuk ngambil pasta yang udah matang. Bagian bawah pintu toilet umum dibikin menganga lebar agar pemakainya nggak berlama-lama di dalam toilet. Selain itu, toilet jadi lebih gampang dibersihin dan bisa segera diakses saat kondisi darurat. Lapisan plastik kecil di bawah tutup botol soda berfungsi untuk menjaga minuman di dalamnya tetap bersoda. Lapisan ini mencegah minuman bocor keluar dan bisa nahan gasnya tetap di dalam botol. Udahlah, jangan bersihin sepatumu dengan sikat eskalator. Sikat ini dipasang di situ biar bisa nandain tepi anak tangganya. Kalau posisimu terlalu mepet ke pinggir, kemungkinan tali sepatu atau pakaian longgarmu akan nyangkut di sela-sela eskalator dan dindingnya. Kalau sikat ini mengenai kakimu, secara refleks pasti kamu akan menjauh. Ada sejumlah teori yang bisa ngejelasin kenapa kartu Raja Hati nggak punya kumis sendiri. Salah satunya ngeklaim karakter kartu ini dibuat sebagai bagian dari puisi. Jadi, sang raja punya 4 putra dan cuma salah satunya yang dicukur bersih dan dia meninggalkannya tanpa warisan. Sementara teori lain menjelaskan kumis ini cuma hilang setelah desainnya dicetak ulang karena terjadi kesalahan. Dengan penampilan begini, sang raja malah terkesan lebih jujur dan mulia dibandingkan raja lainnya. Gambar kartu Asekop lebih besar dan dihiasi ornamen ngejreng karena Undang-Undang Pajak di Inggris diberlakukan pertama kali sekitar abad ke-17. Jadi, produsen kartu harus bayar pajak bea materai dan mereka nambahin sampel fisik di kartu dek tertinggi ini untuk nunjukin kalau mereka sudah bayar pajak. Tradisi mempercantik kartu Asekop kayak gini masih bertahan meski pajaknya sendiri sudah dihapus. Jerigen bahan bakar dibuat anti tumpah dan bisa tetap aman meski dibawa-bawa di jalanan rusak. 3 handle-nya dibuat sedemikian rupa agar bahan bakar di dalamnya tersebar secara merata saat 2 orang perlu membawanya dari kedua sisi. Tapi kalau kamu cuma bawa sendiri, pilih handle yang tengah aja biar lebih gampang. Di bagian tumit sepatu Keds terpasang simpul kecil agar kaki kita gampang dimasukin. Saat pakai sepatu ini, tarik simpulnya juga ya, biar tumitmu gampang masuk. Kamu juga bisa memakainya untuk menggantung sepatu basah saat dijemur. Atau bisa juga dipakai untuk melilitkan tali sepatu ke pergelangan kaki. Kebanyakan resleting logam dilengkapi dengan pengunci kecil biar nggak gampang melorot. Pasti malu banget kan kalau tiba-tiba resleting celanamu melorot di tempat umum? Nah, biar nggak melorot, posisikan pegangannya ke arah bawah. Dengan begini, resletingnya akan langsung terkunci. Gunakan tali dibungkus kapas untuk menggantung wadahnya. Robek celah di bagian bawahnya biar kamu gampang ngambil isinya. Bulu biru pada sikat gigi bisa ngingetin kita untuk segera ganti sikat. Setelah warnanya pudar, berarti masa pakainya sudah habis. Cek tanda panah kecil di dashboard mobil sebelum kamu mengisi bensin. Biar kamu nggak pusing-pusing nyariin posisi tangki mobil. Cukup dengan ngeliat tanda ini, kamu akan langsung tahu. Saat mau ngebuka saset gula, jangan robek ujungnya ya, tapi tekan bagian tengahnya sampai patah. Cara ini jauh lebih praktis dan kamu nggak perlu repot-repot ngumpulin sobekan kecilnya. Botol punya leher panjang supaya minuman di dalamnya dingin lebih lama. Pegang lehernya aja, jangan tengahnya, biar minumanmu tetap dingin. Trik serupa juga bisa kamu pakai saat megang kacamata. Biar tanganmu nggak bikin kacamatanya memanas, pegang gagangnya aja. Kebanyakan gagang pintu terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga lain untuk melindungi kita dari bakteri jahat. Bahan tersebut punya superpower yang bisa ngusir kuman cuma dalam hitungan jam. Gunakan kait logam di sisi keranjang belanjaan untuk menata barang belanjaanmu. Di situ, kamu bisa menggantung jaket atau kantong belanjaan yang gampang pecah seperti telur atau roti. Dengan begini, jaketmu nggak akan lecek dan telurmu nggak akan pecah. Setelah membuka kaleng soda, putar tabnya dan masukin sedotan ke lubang di situ. Celah oval di bawah tutup wadah tic-tac bisa kamu pakai untuk ngeluarin 1 permen kecilnya.
Bagian bawah earphone punya lubang sirkulasi agar udara mengalir naik dan turun melewati speaker. Mekanisme ini bisa meningkatkan kualitas suara dan menghadirkan frekuensi rendah yang lebih mantap sehingga suara bassnya lebih dalam. Garis hitam di permukaan bola basket bikin bolanya lebih gampang dimainkan. Garis ini sebetulnya berupa alur yang bikin cengkraman pemainnya lebih kuat. Mereka perlu mengontrol bola sambil lari dan mendribel bola di lapangan, jadi garis hitam ini bisa sangat membantu. Dengan adanya garis ini, mereka juga lebih gampang mengarahkan bola ke segala arah, dan kalau bolanya halus, kontrol bola seperti ini nggak akan bisa dilakukan. Pintu microwave kelihatan hitam pekat saat kita nggak memakainya. Tapi saat dinyalain, bagian dalamnya bisa kelihatan. Jadi pintunya ini nggak berbahan kaca hitam, itu cuma kaca biasa kok. Tapi dilapisi kisi berbahan khusus. Kisi ini bisa menahan semua energi di dalam microwave. Saat beli tas, sepatu, atau produk lain, sebaiknya jangan buang gel silikanya. Karena gel ini bisa nyerap kelembapan berlebih, dan kalau sepatumu kehujanan, masukin gel silika aja biar cepet kering. Selain berbau wangi, busa mandi juga berfungsi untuk mengatur suhu air dan membuatnya tetap hangat. Tapi fungsi ini cuma berlaku pada bak mandi akrilik sih. Malahan, bak mandi logam bisa langsung dingin. Kaitkan pelat logam di ujung meteran pada paku atau sekrup saat kamu perlu ngukur tanpa dipegangi orang lain. Kalau ujungnya runcing, kamu juga bisa memakainya untuk memberi tanda tanpa harus pakai pensil. Angka 57 yang tertera di leher botol saus tomat Heinz beneran bisa ngebantu banget. Dengan angka ini, kita bisa tahu posisi tangan yang paling pas saat mau ngeluarin sausnya. Miringin botolnya, kemudian taruh jarimu di sini biar sausnya langsung keluar. Ujung runcing ditutup wadah salep bisa dipakai untuk merobek segel foilnya. Kalau semua uang koin Inggris dari 1 sen sampai 50 pence disatuin, akan terlihat bentuk Royal Coat of Arms. Dulu, saat koin masih terbuat dari emas dan perak asli, orang jahil terbiasa mengikis pinggirannya untuk membuat koin baru. Kemudian sebagai langkah pencegahan, para pembuat koin mulai bikin pola gerigi di pinggirannya. Dengan begini mereka akan langsung tahu kalau koinnya sudah rusak. Sampai sekarang pun, pinggiran uang 5 sen dan 1 sen dolar Amerika masih tetap halus. Tapi kalau uang 10 sen dan 25 sen punya gerigi. Sabuk setengah yang terpasang pada jaket trench dan mantel awalnya digunakan di kalangan tentara. Mereka mengenakan jaket besar yang juga digunakan sebagai selimut, dan sabuk ini bisa dipakai untuk mengikat kain lain agar mereka tetap bisa berjalan normal tanpa memeganginya. Tonjolan kecil pada tombol F dan J bisa membantu kita memposisikan jari tanpa perlu melihat ke keyboard. Tempatkan jari telunjukmu pada kedua tombol ini ya saat kamu lagi ngetik. Titik kecil di dekat kamera belakang dan lampu flash iPhone sebetulnya mikrofon ketiga yang digunakan sebagai peredam suara bising selama percakapan. Dengan alat kecil ini, kualitas suara rekaman videonya jadi bagus. Tutup deterjen bisa dipakai untuk menakar deterjen sesuai kebutuhan. Cek aja penandanya. Kalau bingung, coba deh baca instruksinya, biar tahu cara ngukurnya. Sepatu Converse awalnya dibuat untuk para pemain basket. 2 lubang tambahan di samping sepatu bisa dipakai untuk menyesuaikan kaki pemain. Dengan lubang ini, mereka bisa mengikatkan talinya dengan lebih kuat sesuai dengan ukuran kaki. Margin kertas dibuat untuk mencegah buku dari gigitan tikus. Hewan ini sangat suka menggerogoti tepian kertas, bagian ini dibiarkan kosong. Lekukan di permukaan bola golf bisa meningkatkan daya angkatnya serta mengurangi resistansi udara. Dengan begini, bolanya bisa terlempar lebih jauh. Bentuk lekukan ini nggak harus bulat kok. Bentuk lain juga bisa. Sebelum main golf, sebaiknya tanyain dulu ke ahlinya biar performanya pas. Penghapus oranye bisa mengikis partikel pensil dari kertas, sedangkan yang biru lebih kaku sehingga bisa mengikis lapisan tipis pada kertas. Makanya, penghapus biru digunakan untuk menghapus coretan di kertas tebal. Kalau cuttermu tumpul, pakai ujung bawahnya untuk memotong bilah pisaunya ya. Nah kan, cutternya bisa tajam lagi. Tutup pulpen punya lubang kecil di bagian atasnya. Lubang ini berfungsi sebagai jalan nafas kalau pulpennya nggak sengaja ketelan. Pembuka kaleng bisa jadi pengganti gunting, gulirkan di sepanjang pinggiran kaleng biar kamu lebih gampang membukanya. Biar staples lebih gampang dilepas, putar pelat staplernya biar ujungnya akan tertekuk keluar. Tutup kap kertas dan plastik bisa digunakan sebagai alas, ukurannya sangat pas dengan bagian bawah kap, dan tutupnya ini juga akan menahan embun yang menetes dari minuman dingin.
Gunakan cat kuku untuk membuat segel pelindung atau merekatkan benda. Produk ini punya daya rekat dan bersifat anti air. Kebanyakan jas dilengkapi dengan saku tambahan di sisi kanan, namanya saku tiket, dan awalnya digunakan untuk mengantongi koin saat pemakainya sedang berkuda dan membayar pintu tol tanpa harus membuka jas. Tapi kemudian fungsinya berubah. Mereka mulai menggunakannya untuk mengantongi tiket kereta api. Sedangkan saku dada kiri digunakan untuk menaruh sapu tangan agar tetap bersih. 2 resleting pada tas bisa melindungi barang bawaan dari pencopet. Kalau kamu memasang gembok kecil di kedua resleting ini, gak akan ada lagi yang diam-diam membuka tasmu. Mahkota patung Liberty punya 7 ujung yang merepresentasikan jumlah benua di seluruh dunia. Tapi warna Lady Liberty nggak selalu hijau. Patung ini terbuat dari tembaga dan besi. Malahan saat pertama kali tiba di Amerika dari Prancis, warnanya coklat mengkilap. Setelah bertahun-tahun, tembaganya mulai teroksidasi dan sang lady berubah menjadi hijau seperti yang kita lihat sampai sekarang. Patung ini dulunya berfungsi sebagai mercusuar yang menerangi kapal di sekitar pelabuhan New York dan aktif menjalankan fungsinya selama 16 tahun. Tapi cahayanya kurang terang dan sebagian orang mengusulkan untuk melapisinya dengan emas biar kelihatan lebih cerah, tapi usulan ini ditolak oleh Kongres Amerika. Lubang kecil di bawah gembok berfungsi sebagai jalan keluar air saat hujan mengguyur biar gemboknya nggak karatan. Lubang ini juga menjadi celah yang pas untuk memasukkan minyak agar gemboknya gampang nutup dan ngebuka. Sebaiknya simpan selai kacang secara terbalik ya. Kalau posisi toplesnya kebalik, permukaan selai nggak akan dipenuhi minyak. Kancing baju wanita berada di sebelah kiri untuk memudahkan para pelayan di zaman dulu memakaikan baju. Meskipun kebanyakan orang di zaman now terbiasa memakai baju sendiri, tradisi ini masih dipertahankan. Kebanyakan lubang kancing kemeja mengarah secara vertikal, tapi kancing teratas dan terbawahnya biasanya horizontal. Alasannya karena kedua kancing ini lebih sering copot sendiri, dan lubang horizontal ini lebih bisa menahan kancing di posisinya. Pasta gigi warna-warni yang katanya warna merah bisa menyehatkan gusi, yang putih bisa memutihkan gigi, dan yang biru bisa bikin nafas segar sebetulnya cuma trik pemasaran. Pasta gigi satu warna pun punya semua komponen itu, tapi semua komponennya memang sudah tercampur rata. Jepit rambut dibuat bergerigi bukan cuma untuk hiasan loh. Tujuan aslinya yaitu biar jepit rambut bisa benar-benar nempel ke rambut. Bagian yang bergerigi ini bisa lebih nempel kuat ke rambut, jadi sebaiknya pasang gerigi jepit rambutmu di bagian bawah. Wadah makanan take away Chinese bisa disulap jadi piring besar. Buka aja kartonnya. Praktisnya lagi, kamu nggak perlu cuci piring setelah selesai makan. Kalau wadah kue coklatmu punya tonjolan kecil, ambil coklatnya dengan mencet tonjolan ini. Coklat yang berada di dekatnya akan langsung keluar. Kita bisa tahu waktu pembuatan roti tawar dengan melihat label kemasan rotinya. Penjual roti memasang label biru pada hari Senin, di hari Selasa mereka menggunakan warna hijau, Kamis merah, Jumat putih, dan pada hari Sabtu labelnya berwarna kuning. Lipatan di bagian depan celana juga punya sejarahnya loh. Jadi pada zaman dulu, ongkos pengiriman barang masih sangat mahal. Dan mereka mulai nyari cara agar bisa mengirim celana sebanyak mungkin. Celana yang sudah terlipat ditindih dengan benda berat agar lebih ringkas. Lipatan ini kemudian nggak bisa hilang, tapi malah bikin tampilannya kelihatan lebih modis. Lubang seukuran koin di pintu lift hanyalah lubang kunci. Kalau ada yang terjebak di dalam situ, operator bisa memasukkan kunci khusus biar pintunya bisa terbuka secara manual. Mereka juga pakai alat yang sama ketika lift membutuhkan perawatan rutin. Lubang di tengah donat nggak berfungsi untuk bikin makanan ini gampang dipegang, tapi supaya donatnya bisa matang secara merata saat dimasak. Awalnya ornamen wajik cuma dipasang di tas para petualang. Dan saat itu fungsinya cuma untuk menggantungkan tali. Tapi sekarang ornamen ini sudah ada di kebanyakan ransel dan fungsinya bisa untuk membawa botol air, payung, atau sepatu cats. Mau makan yogurt tapi nggak punya sendok? Pakai tutup foilnya aja. Puter-puter foilnya sampai ngebentuk sendok kayak gini. Selang yang terpasang di pompa bensin juga dilengkapi dengan kunci magnetik. Alat ini bisa sangat bermanfaat saat pengisi bensin lupa melepas nozzle selang dari mobil. Maka, kunci magnetik tadi akan melepaskan selang secara otomatis. Ada teori yang telah menjelaskan tujuan asli dari pom-pom pada kupluk. Dulu, kepala para pelaut Prancis sering kepentok langit-langit kabin kapal saat sedang bertugas di laut. Mereka memasang pom-pom ini untuk meredam efek benturan.
Alur karet kecil pada tapak ban berfungsi sebagai pengingat waktu yang paling pas untuk ganti ban. Kalau pinggiran tapaknya sudah sama, berarti bannya perlu segera diganti tuh. Dan kalau pinggirannya masih ada di atas lekukan, berarti masih bisa dipakai. Lubang di stik lollipop nggak berfungsi sebagai peluit seperti anggapan banyak orang. Lubang ini dibuat agar kita nggak tersedak kalau permennya sampai masuk ke kerongkongan. Tombol di bawah kaca spion bisa melindungi pengendaranya dari pantulan lampu yang berada di belakang. Tekan tombolnya ke belakang saat kamu mengemudi di malam hari dan tarik ke depan saat di siang hari. Lubang di dekat bibir wastafel bisa nyegah airnya luber. Dengan lubang ini, air yang meluap kemudian mengalir ke sifon. Selain itu, aliran airnya akan lebih cepat karena udara di dalam sifon juga ikut mengalir. Titik hitam di kaca depan mobil disebut frit. Enamel hitam yang dibakar selama proses manufakturing ini bisa merekatkan kaca ke bingkainya. Titik ini perlahan dilarutkan dari pita hitam padat menjadi matriks titik untuk menyebarkan suhu secara merata sehingga bisa mengurangi distorsi optik. Simbol di kosmetik ternyata punya arti penting. Simbol wadah kecil terbuka menunjukkan periode setelah dibuka yang menginfokan masa pakai produk setelah kemasannya dibuka. Umumnya, periode yang tertera cuma dalam kisaran bulan, jadi biasanya berupa angka dan huruf M. Kalau simbol jam pasir artinya baik digunakan sebelum akhir. Simbol ini terdapat pada produk yang masa pakainya kurang dari 30 bulan. Titik hijau seperti ini yang digunakan di Eropa menandakan kalau produsen membiayai proses daur ulang limbah kemasan mereka yang pastinya ramah lingkungan. Sebelum menggunakan plunger di wastafel dapur atau toilet mampet, pastiin kamu sudah milih alat yang tepat. Kalau alat itu berkepala karet dan bentuknya mangkuk standar, berarti lebih cocok digunakan di permukaan datar seperti wastafel atau bak mandi. Kalau untuk pipa toilet, gunakan yang berkepala kecil aja. Membilas piring sebelum dimasukkan ke mesin pencucinya nggak begitu membantu proses pembersihan. Sensor khusus di dalam mesin modern sudah bisa mendeteksi kotornya. Sensor ini kemudian menyemprotkan air terkontrol untuk mencucinya, jadi kamu cuma perlu membuang makanan padat dari piring lalu menatanya dengan benar. Pengupas sayur juga bisa dipakai untuk mengiris bawang. Dengan alat ini, kamu nggak perlu lagi buang-buang waktu, energi, dan juga air mata. Dengan alat yang sama, kamu juga bisa mengiris keju. Kancing kecil pada celana jeans disebut revert. Paku ini awalnya dipasang agar jahitan jeans nggak gampang robek. Pada zaman dulu, jeans memang seringnya digunakan para penambang dan pekerja kasar lain. Makanya celana jeans ini harus tahan banting. Tradisi revert juga masih terus berlanjut, meski saat ini fungsinya cuma sebagai aksesoris fashion. Hanger kayu nggak terbuat dari sembarang kayu loh. Kayu cedar dipilih sebagai bahan dasarnya karena bisa mengusir serangga dan ngengat. Plusnya lagi, aromanya menyegarkan dan sangat awet. Hanger ini cocok untuk menggantung pakaian berat karena lebih rentan dihinggapi serangga. Misalnya saja, mantel, jaket, atau gaun, terutama yang terbuat dari bahan wool. Lubang kecil di bawah jendela pesawat bisa membantu mengalirkan udara agar tekanan di dalam kabin nggak terlalu kuat lalu merusak jendela saat pesawatnya mencapai ketinggian. Lubang ini juga menjauhkan jendela dari kabut yang dihasilkan oleh nafas para penumpang. Saku kecil di samping celana jeans atau disebut juga saku kelima awalnya didesain untuk mengantongi jam saku. Pada pertengahan tahun 1800-an, para penambang emas di California memerlukan aksesoris ini untuk ngecek waktu dan saat itu kebanyakan dari mereka memakai jeans. Setelah ada saku kecil ini, jam mahal mereka bisa ditaruh di situ dan saat ini kita juga bisa memakainya untuk menaruh barang kecil seperti lipatan uang kertas atau lipstik. Kebanyakan wadah pil yang terlindung dari anak-anak punya tutup berulir di tiap sisinya. Tapi salah satu sisinya berulir biasa sehingga nggak akan mengunci di tempatnya kalau kamu menutupnya dari atas. Jadi kalau kamu kesulitan membuka tutupnya, ganti aja ke mode normal dan balik tutupnya. Urutan huruf tak berurutan yang terdapat di keyboard berasal dari mesin tik. Awalnya tombol ini disusun sesuai urutan abjad, tapi pengetiknya bisa ngetik super cepat sampai tombolnya sering tersangkut. Produsen keyboard kemudian mengacak hurufnya supaya mereka melambatkan temponya biar mesinnya tetap bisa digunakan. Cincin pada jack audio terbuat dari bahan isolasi untuk melindungi kabel selama transisi suara. Jumlah cincinnya menunjukkan sambungan jack. Kalau ada 3, 2 diantaranya dicolokkan ke kiri dan ke kanan, sedangkan cincin ketiga sebagai groundingnya dan harus dicolokkan ke stereo atau amplifier.
Pegangan sendok es krim McFlurry punya lubang berbentuk persegi dan bisa ditempelin ke mesin pengocok es krim dan topping. Tongkat mesin kemudian bisa mudah masuk ke dalam sendok dan mengaduknya seperti bor memutar skru. Kalau sudah, hidangan penutup ini siap disajikan lengkap dengan sendoknya. Sehingga pekerja restoran ini nggak perlu repot-repot membersihkan sendoknya. Kalau kamu melihat kode 4 digit pada stiker buah atau sayuran, berarti produsennya menggunakan pestisida. Produk organik punya stiker 5 digit berawalan angka 9, sementara produk hasil rekayasa genetika juga punya kode 5 digit, tapi angka pertamanya 8. Sebaiknya, tuang susu dan jus setelah membalikan kartonnya. Dengan begini, minumanmu nggak akan tumpah dan air di dalam karton bisa mengalir stabil. Kaki kecil pada keyboard bisa dimiringkan untuk melihat tombol secara jelas. Tapi kalau pakai keyboard datar, pergelangan tangan kita nggak gampang lelah. Gunakan olive spoon untuk mengambil zaitun, ceri, bawang putih acar, dan produk lain dari toples, kaleng, atau mangkok berisi cairan. Lubang di tengahnya bisa segera mengalirkan air yang terkumpul. Lekukan pada tusuk gigi nggak dibuat untuk mempercantik tampilannya, tapi biar penggunanya nggak asal naruh tusuk gigi bekas pakainya di atas meja. Benda ini sangat rapuh dan gampang dipatahin, jadi kita bisa menaruh ujung runcingnya di tengah-tengah lekukan.